Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin olahraga, terus banyak minum vitamin. Nah, ketika keluar rumah jangan lupa memakai masker dan cuci tangan yang bersih ya. Kembali lagi bersama Ibu Rida Rahmi, pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, baca doa telah selesai. Nah, untuk hari ini materinya masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, video sebelumnya. Itu Ibu pernah ya menjelaskan tentang kelangkaan. Terus Ibu juga pernah menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Itu nanti bisa dicek kembali ya di video sebelumnya. Nah, untuk hari ini itu membahas tentang kedua-keduanya. Ada kelangkaan, ada permintaan, dan sama ada penawaran. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk mensejahterakan Indonesia dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, kalau dalam judul memang sepertinya cukup panjang, akan tetapi nanti dalam materi insya Allah Ibu akan menjelaskan secara singkat. Nah, mohon disimak ya materinya. Nah, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab kelangkaan. Antara lain yang pertama ada perbedaan letak geografis. Nah, sumber daya alam penyebaran tidak merata di muka bumi. Ada daerah yang kaya minyak dan ada yang kaya akan batu bara. Nah, ada daerah yang subur, terus ada daerah yang gersang. Nah, perbedaan geografis ini menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Nah, yang kedua ini ada pertumbuhan penduduk yang cepat, di mana cepatnya pertumbuhan penduduk bila dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kelangkaan barang dan jasa. Itu sangat jelas ya. Nah, yang ketiga ini ada kemampuan produksi. Faktor produksi dalam pembuatan barang dan jasa memiliki keterbatasan. Contohnya, sumber daya manusia akan membutuhkan istirahat atau cuti. Demikian pula dengan sumber daya mesin yang hanya bekerja maksimal pada kapasitas tertentu. Nah, yang terakhir ini ada perkembangan teknologi tidak merata. Nah, tidak semua negara mengalami perkembangan ekonomi yang sama. Negara-negara maju memiliki perkembangan teknologi yang umumnya lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Di sisi lain, kebutuhan barang dan jasa di negara berkembang mengikuti negara maju. Karena apa? Karena ada kecenderungan yang meniru gaya hidup masyarakat negara maju. Nah, tadi pembahasan tentang faktor yang menjadi penyebab kelangkaan. Di sini ada cara-cara untuk mengatasi kelangkaan. Ada 4 poin. Bisa dibaca ya satu persatu poinnya. Nah, hubungan antara kelangkaan, permintaan, dan penawaran ini bisa dibaca ya. Nah, suatu daerah yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan daerah lain akan menawarkan barang dan jasa tersebut. Gini ya. Adapun daerah yang membutuhkan barang dan jasa tertentu misalkan akan mencari dan meminta barang dan jasa yang dibutuhkan. Maka terjadilah konektivitas antar ruang bagi kedua belah pihak yang saling meminta dan menawarkan barang dan jasa. Permintaan dan penawaran antar wilayah dalam memenuhi permintaan dan penawaran dapat terjadi melalui pasar. Betul sekali. Nah, sebelumnya kita telah pelajari ya tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, transaksi permintaan dan penawaran barang terjadi di pasar. Meski demikian, belum tentu penjual dan pembeli bertemu secara fisik di pasar. Nah, permintaan dan penawaran dapat dilakukan melalui teknologi seperti telepon genggam atau internet tanpa harus bertemu secara fisik. Bagaimana materinya? Cukup singkat dan cukup jelas ya.
Nah, sebelumnya seperti biasa, Ibu akan mengevaluasi materi yang barusan. Nah, coba kalian analisis hubungan seperti apa antara kelangkaan dan permintaan untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Gampang ya? Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah tersampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.